MC Sikwita boleh lambaikan tangannya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, karena pagi hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Shalom, sekali lagi saya katakan, saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa. Kembali kita disatukan oleh Tuhan untuk bersekutu kepada Dia, untuk menikmati kasih setianya. Sebelum kita menaikkan pujian pagi Dia, mari kita berdoa bersama-sama, sama-sama kita tundukkan kepala kita. Segala pujian dan hormat bagimu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami ada oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Inilah kami Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik, hadiah yang terbaik, persembahan yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Terimalah Tuhan sebagai hadiah yang terbaik untuk Engkau Bapa. Sebagai rasa syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bekerja, kami percaya Engkau berkarya pada pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan semua yang kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan membuka ibadah kami. Umat Tuhan yang percaya katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Apa kabar MC Sikwita? Apa kabar MC Sikwita? Wow, luar biasa. Semuanya dalam keadaan baik. Sebab penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari naikkan syukur kita. Saya undang semua bagi berdiri bersama-sama. Kita mau angkat pujian bagi Dia dengan segenap hati kita. Mari naikkan syukur sama-sama bagi Dia. Kita kecaplah dan lihatlah bahwa Yesus baik. Amin. Boleh tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Come on. Haleluya. Katakan sama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
puji Dia lebih lagi, bahwa Dia baik sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersyukur bagi Dia. Semua lebih keras lagi, tepuk tangan bagi Tuhan. Segenap hati kami katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Semua sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang sisi kuitang nyatakan dengan segenap hati, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Haleluya. Kaulah menara dan kota semua Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yang percaya bahwa Tuhan luar biasa katakan haleluya. Yang percaya bahwa Tuhan baik katakan amin. Yes. Kami percaya Tuhan, bahwa kebaikan-Mu tak pernah berakhir dalam hidup kami Bapa. Kau selalu setia dan selalu mengasihi kami. Amin Tuhan. Boleh angkat tangan sama-sama. Mari angkat tangan katakan, aku mau selalu. Bersyukur, Lebih keras lagi, come on. padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak. beranjak, namun kasih setiamu. Haleluya. Amin Tuhan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Sekali lagi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi sama-sama. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin Tuhan. Tercurahlah bagi kami Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Come on. Haleluya. Haleluya. Haleluya, semangat. Coba lihat kanan kirinya, katakan shalom. Wah. Haleluya, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. 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 Coba lihat kanan kirinya, katakan Tuhan itu baik buat kamu. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Dia. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian.
Oh haleluya, Bapak Gembala minta more. Puji Tuhan. Semua ada bagiannya. Amin. Amin. Saya percaya kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup. Amin. Karena itu sudah saya buktikan dalam hidup kami sekeluarga. Saya minta waktu 1 menit. Bapak Ibu, ketika saya dihubungi sama Brother Juan bahwa saya diminta untuk menjadi worship leader di tempat ini, saya menerima dengan sangat sukacita, Bapak Ibu. Tapi ketika malamnya Tuhan memberikan sesuatu yang tidak baik, mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Dan jam 12 malam tiba-tiba istri saya, kalau bisa dibilang, dia kolaps. Dia sesak napas dan hampir kalau bisa dibilang sudah hampir napasnya itu udah sama sekali nggak bisa gitu kan. Ketika saya melihat itu semua, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apakah ini yang harus saya alami? Saya tahu Engkau baik, saya tahu Engkau setia, bahkan lebih dari kesetiaan saya kepadamu. Saya cuma bisa bilang begitu sama Tuhan. Dan di situ saya melihat istri saya dengan susah payah dia bernapas, dengan susah payah dia menghirup udara gitu ya, saudara. Saya panik, akhirnya saya bilang sama dia, kita doa, ayo kita doa. Walaupun dengan sesak napasnya, kita berdoa berdua malam-malam sekitar jam 12:30. Dan puji Tuhan, Tuhan menjamah dia semakin reda dan semakin reda. Dan akhirnya dia bisa bernapas dengan baik. Dan karena kekhawatiran saya katakan sama dia, besok kita harus ke rumah sakit. Dan sore saya bawa ke rumah sakit setelah saya pulang kerja. Dan didiagnosa bahwa asam lambung yang ada di dalam tubuh istri saya itu sangat tinggi. Dokter katakan harusnya itu 80, tapi ibu ini sampai 150. Saya kaget, kalau bukan Tuhan yang bekerja, istri saya pasti sudah gak ada. Dan percayalah, itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Dan saya percaya, apapun pergumulan Bapak Ibu di tempat ini, sebesar apapun, sehebat apapun, ketika kita berserah sama Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, kita akan mendoakan. Tuhan, kami bersama seluruh keluarga MCC Kuitang, kami percaya Engkau Tuhan yang tidak punya rencana yang jahat dalam hidup kami. Secara khusus bagi istri dari hamba-Mu ya Tuhan. Hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus Kristus, melepaskan berkat kesembuhan dan menyatakan kesembuhan bagi istrinya. Dan seluruh sakit lambung yang ada dijamah oleh Tuhan, istrinya dijamah oleh Tuhan. Dan hari ini kami percaya Tuhan, Engkau menjamah dan mujizat-Mu nyata bagi istrinya. Tuhan, perhitungkan kesetiaannya, kesungguhannya dalam melayani Engkau. Dan kami percaya Engkau Allah kami yang hidup, menjamahnya, menyembuhkannya saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup, yang menyatakan anugerah mujizat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sebagai saudara seiman kami menopangnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami percaya Tuhan kami Allah yang mujizat. Mari yang sama-sama katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan kita setia. Mari naikkan pujian ini. Silakan duduk Bapak Ibu.
tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Yesus, terima kasih. Kesetiaan-Mu lebih daripada hidup. Kau setia, Bapa, Kau mulia,
ketika kami mengandalkan Engkau Bapa. Dan ketika kami Tuhan memegang Engkau Bapa, dan Engkau memegang kami Bapa. Dan ketika Engkau ada di pihak kami Tuhan, siapa lawan kami Bapa? Engkau tahu yang terbaik. Engkau tahu yang paling terbaik dalam hidup kami Tuhan. Dan Engkau setia. Dan kami mau selalu berada dekat-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami mau menyatakan kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, amin. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Mari sama-sama pujian ini angkat dengan hatimu, dengan segenap hati katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Tuhan. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Kami percaya Tuhan, dengan segenap hati kami katakan, oh, hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab hanya Engkaulah keselamatanku. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Engkau tetap Tuhan, gunung batu dan kota bentengku. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Untuk selamanya ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Mengenal kita dari nama kita. And thank you that we can declare this morning Dan terima kasih bahwa pagi ini kami bisa mendeklarasikan that you are in our midst. bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. That your heart is to have
fellowship with us. Bahwa kerinduanmu adalah untuk memiliki hubungan dengan kami. That your heart is to be one with us. Bahwa kerinduanmu adalah untuk menjadi satu dengan kami. And I pray this morning, Holy Spirit, Dan aku berdoa pagi ini Roh Kudus. that there will be a new understanding Bahwa akan ada memiliki hikmat yang baru. of who you are inside of us. Dari siapa diri engkau dalam kami. I pray, Lord Jesus, that the reality of who you are Aku berdoa Yesus Kristus bahwa realita dari siapa engkau Tuhan. will not just only be something we know, Tidak hanya akan menjadi sesuatu yang kita tahu. but in this morning, Tapi pagi ini there will be a revelation akan menjadi sebuah pewahyuan bagi of kami. who Christ in us truly is. Dari siapa sesungguhnya Kristus dalam diri kita. I pray, Lord, that your word will come. Aku berdoa Tuhan bahwa firman-Mu akan datang. It will cut through bone and marrow. Dan akan menusuk bahkan melewati rusuk Tuhan. Your word will discern our hearts and our thoughts. Bahwa firman-Mu yang akan membantu kami untuk membedakan antara pikiran dan perasaan kami. That each one of us on this day Bahwa setiap dari kami hari will ini know akan tahu who you are. siapa engkau sesungguhnya. And not only Dan bukan who hanya you are to others, siapa engkau untuk orang lain, but who you are inside of us. tapi siapa engkau dalam diri kami. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Thank you that you are faithful. Terima kasih bahwa engkau begitu setia. Thank you that we can declare boldly this morning, Terima kasih bahwa pagi ini kami bisa mendeklarasikan dengan berani your kingdom come, Abba bahwa Father. kerajaan-Mu yang akan datang, Aba Bapa. And your perfect will is done Dan kehendak-Mu yang sempurna yang akan in terjadi each and every one of us. di dalam setiap dari diri kami. And through each one of Dan us, lewat dari setiap kami. here on earth, Di sini di bumi, everything that you have ordained in heaven. semua telah kau tetapkan di surga. We receive it Kami terima and we give you the honor and glory. dan kami memberikan kau kemuliaan dan In hormat. Jesus' mighty Dalam name. nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Good morning. Selamat pagi. Thank you so much for the amazing worship. Good morning, Victor. Selamat pagi Pak Victor. Thank you so much, Pastor Sonny. Terima kasih Pak Sony. It's a blessing to be in the house of the Lord. Amen. Sebuah berkat ya untuk berada di rumah Tuhan. Amin. Is it Father's Day today in Indonesia as well or only internationally? Apakah di sini juga hari ayah ya hari ini atau cuman di internasional aja hari ayah hari ini? Only international. Ya. So in Indonesia, no Father's Day. Jadi kalau di Indonesia nggak ada hari bapak? Every day. Every day. Amen. Amin. So we want to say to all the fathers, Jadi kita ingin bilang kepada semua bapak-bapak di sini, we appreciate you. kami menghargai kalian, We love you. kami mengasihi kalian, Amen. And thank you for being men after God's heart. dan terima kasih untuk menjadi seorang pria yang berkenan di hati Bapa. Amen. And we pray that God will really raise fathers in Indonesia Dan kita sungguh berdoa bahwa Tuhan akan mengangkat setiap bapak-bapak di Indonesia that will raise mighty sons yang and akan daughters. membesarkan putra dan putri yang luar biasa dalam Tuhan. Amen. So this morning Jadi pagi ini we will share from 1 Samuel 17, kita akan membagikan dari 1 Samuel 17. from the story of David and Goliath. Cerita mengenai Daud dan Goliat. And I'm sure even if you ask a little child, they can tell you about David and Goliath. Dan saya yakin ya, bahkan kalau kita nanya ke anak kecil sekalipun mereka tahu mengenai kisah It's ini. one of the first stories we learn in Sunday school, right? Ini salah satu cerita pertama yang kita pelajari di sekolah minggu. But I believe there are things we can learn from David's life Tapi saya percaya bahwa ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan that Daud. if we put it to practice, Yang kalau kita pakai di hidup kita, we are gonna see Kita- giants fall. kita sungguh akan melihat raksasa jatuh dan tumbang. Amen. And maybe it's not a physical giant like Goliath. Dan mungkin bukan seperti raksasa secara fisik seperti Goliat. Maybe you are facing other challenges this morning. Banyak dari kita yang mengalami rintangan-rintangan pagi Maybe ini. it is not just a situation. Maybe the challenge is even within you this morning. Bahkan mungkin bukan suatu situasi yang sedang kita hadapi, namun dari diri kita sendiri yang sedang kita hadapi. It might be fear. Mungkin ketakutan, It might be a mindset. mungkin sebuah pola pikir, It might be a disease. mungkin bahkan penyakit. But I believe that today, Tapi aku percaya hari ini God is going to give us victory. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amen. Do you believe that? Apakah kita semua percayakan itu? Amen. Amin. Say, I'm victorious. Bilang saya adalah pemenang. Amen. Amin.
Okay, so let's see what the word of God says. Jadi mari kita baca di firman Tuhan. In 1 Samuel 17 verse 24, Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-24. we see that the men of Israel were facing a battle that was real. Kita bisa melihat bahwa saat itu umat Israel sedang mengalami sebuah perlawanan yang sungguh terjadi. It wasn't just something they imagined. Bukan sesuatu yang hanya mereka bayangkan, The enemy was real. tapi musuh itu sungguh ada. And we see in verse 24, Dan kita melihat di ayat yang ke-24, when they saw the enemy, saat mereka melihat ke musuh itu, and specifically when they saw Goliath, dan terutama saat mereka melihat Goliat, they were terrified. mereka ketakutan. Fear came in. Ketakutan masuk dalam diri mereka. Because what they saw was not just something that was a threat to them. It wasn't only what Goliath saw, but it was coming after them in the physical. Karena apa yang mereka lihat itu bukan hanya sebuah ancaman, tapi secara fisik mereka bisa melihat bahwa Goliat sedang melawan mereka. And fear came in. Lalu ketakutan itu masuk. And we know that it wasn't just for that one moment, Dan kita tahu bahwa itu bukan hanya satu saat itu saja. but for 40 days, Tapi untuk 40 hari. Goliath tormented the people of God. Goliat saat itu menyiksa anak-anak Allah. And many of us, Dan banyak dari kita, we are facing challenges. kita sedang mengalami rintangan. And I was so blessed by your testimony this morning, Dan saya sungguh terberkati dengan kesaksian WL tadi pagi hari ini. because it was just confirming the message Karena itu hanya mengkonfirmasi apa yang akan saya bagikan that saat ini. when the challenge come Bahwa saat rintangan itu datang, in the natural, di secara fisik, in our human understanding, dengan pemikiran manusiawi kita. many times our first response is fear. Seringkali respon pertama kita adalah ketakutan. And what does fear do? Dan apa yang ketakutan itu It lakukan? robs you of power. Dia mengambil kita dari It robs you kekuatan. of understanding of God's love, Dia mencuri dari Who hikmat you kita are. mengenai kasih Allah, siapa diri kita, your identity. identitas kita. It robs you of having a sound mind, and suddenly you start to think negative. Dia mencuri ketenangan pikiran kita sehingga kita mulai berpikir negatif. And that's why the word says Dan itu yang firman katakan in 2 Timothy 1 verse 7, di 2 Timotius 1 ayat 7. I did not give you a spirit of fear, Aku tidak memberikan engkau roh ketakutan, but of power. tapi roh kekuatan. What power? Kekuatan apa? The power of the Holy Spirit. Kekuatan dari Roh Kudus. God's power, Kekuatan Allah. not your power. Bukan kekuatan kita sendiri. I have given you the spirit of love, Aku telah memberikan engkau roh kasih. not just the human compassion, Bukan hanya kasih but manusia, God's perfect love that casts out all fear. tapi kasih Allah yang begitu sempurna sehingga membuang segala And what does ketakutan. that love do? Dan apa yang kasih itu lakukan? It just confirms our identity Kasih itu hanya mengkonfirmasi as identitas sons kita and daughters of the Most High God. sebagai putra-putri Allah yang tertinggi. The lack of fear, when we don't have a spirit of fear, the opposite is to have a sound mind. Saat kita tidak lagi memiliki ketakutan, tidak ada roh ketakutan itu dari kita memiliki ketenangan dari pikiran That kita. our mind is the mind of Christ. Bahwa pikiran kita akan menjadi pikiran Kristus. And we see that from David's life. Dan kita bisa melihat itu dari kehidupan Daud. David was one. Daud hanya satu. The men that flee was an army. They were many. Tentara yang lari, yang kabur itu banyak orang. But the moment they allowed fear because of what they saw in the natural, Tapi saat mereka mengizinkan ketakutan itu datang untuk apa yang mereka lihat di dunia, they forgot about the strength they had in God. mereka lupa akan kekuatan yang mereka memiliki dalam Tuhan. They forgot their identity as the children of God. Mereka lupa akan identitas mereka sebagai anak-anak Allah. And suddenly they were thinking, we cannot do it. Dan tiba-tiba mereka mulai berpikir bahwa kita tidak bisa So melakukan ini. starting this morning, Jadi mulai pagi ini, I want you to identify aku ingin kita untuk mulai mengidentifikasi. in what areas of your life has the enemy allowed fear to slowly just crawl in. Di bagian mana di dalam hidup kita yang kita izinkan musuh untuk pelan-pelan merasukinya. And fear is not an emotion that, you know, when suddenly somebody say, whoop, and you jump up. That's not what fear is about. Ketakutan itu bukan saat orang mengagetkan kita lalu kita lompat. Bukan seperti itu. Fear is you losing your identity, losing the power, the understanding of who is in you, and your mind
not being the mind of Christ. Ketakutan adalah di saat kita menghilangkan atau kehilangan identitas kita sebagai anak Allah sehingga kita tidak lagi memiliki pikiran Kristus. So when we think practical, Jadi saat kita melihat secara praktis, maybe you are having a financial challenge this morning. mungkin pagi ini ada beberapa dari kita memiliki rintangan secara So finansial. what does fear say? Jadi apa yang akan ketakutan katakan? I won't be able to pay my debt. Aku tidak akan bisa membayar hutangku. Fear says, Ketakutan berkata, I'm in trouble. aku dalam masalah. What do? Apa yang akan kita lakukan? We don't sleep, Kita tidak tidur, or you eat too much, or you don't eat, atau makan terlalu banyak, atau bahkan gak and all you makan. can think about. Dan semua yang kita bisa is the pikirkan bill. adalah mengenai hutang itu. But what should we do? Tapi apa yang harus kita lakukan? The moment we see the challenge, Saat kita mulai melihat when rintangan we do itu, not have a spirit of fear, saat kita tidak memiliki roh we can ketakutan, look at that situation kita bisa melihat situasi itu, and we can take the power dan kita bisa mengambil in the kekuatan Holy Spirit dengan Roh Kudus. and we proclaim the word Dan kita proklamasikan that firman God says, bahwa Tuhan berkata, I give you power to create wealth. aku berikan engkau kekuatan untuk menciptakan kekayaan. Lord, what is it? Where door are you opening for me? Tuhan, pintu mana yang engkau sedang bukakan untukku? What wisdom are you giving me, Lord? Hikmat mana yang sedang kau berikan kepadaku? So the focus is not the finance you don't have, Jadi fokusnya bukan mengenai uang yang kita tidak punya, but God, what do you say I can do? tapi Tuhan apa yang sedang kau katakan mengenai And hal ini? secondly, your love, your understanding of God's love Dan hal kedua, mengenai pengertian kita mengenai kasih Allah. reminds you Mengingatkan kita He's a kembali good Father. bahwa dia adalah Bapa yang He takes baik. care of me. Dia mengurusi kita. He said, even before you ask, I know what you need. Dia bahkan berkata, bahkan sebelum engkau memintanya, aku sudah mengetahui apa yang kau butuhkan. I will not leave you as orphans, Jesus said. Tidak akan meninggalkan engkau sendiri sebagai yatim. I am with you always. Aku selalu berada bersamamu. So Father, I trust you. Jadi Bapa, aku percaya kepadamu. And then number 3, Dan yang we ketiga, take our mind kita mengambil pikiran of the kita financial crisis keluar dari and we krisis put it itu. on the word of God. Dan kita taruh di firman And Allah. we start to proclaim what He says. Dan kita mulai memproklamasikan apa But yang dia you katakan. say, Bahwa engkau berkata, You are the Tuhan, Father who prepares the table before me. engkau adalah Bapa yang menyiapkan hidangan di depanku. Amen. So when we allow fear to enter, Kalau kita mengizinkan ketakutan untuk masuk, we are always on the run. kita selalu berlari. And that's what they did. Dan itu yang mereka For lakukan. 40 days, Untuk 40 hari. they couldn't act. Mereka tidak bisa bereaksi. They couldn't conquer. Mereka tidak bisa mengambil alih. Their focus Fokus mereka became the enemy. menjadi kepada sang musuh. They were a strong army. Mereka satu adalah tentara yang kuat. They won many battles. Mereka telah menang dari banyak perang. But the moment Goliath became the focus, Tapi saat fokus mereka ada di Goliat, they started believing what Goliath said. mereka mulai percaya akan apa yang Goliat katakan. He was the focus. Dialah fokusnya. What your focus is on Di mana fokus kita berada will draw your attention. akan mengambil setiap It perhatian will kita conform your mind, dan akan ada dalam and pikiran kita. eventually Dan your selanjutnya, actions. lalu itu akan yang memberikan reaksi kita. In 1 Samuel 17, Di 1 Samuel 17, verse 36 and 37, ayat 36 sampai ke 37. we see the opposite of what David's focus was on. Kita bisa melihat di mana fokus Daud itu berkebalikan dari tentaranya. The army of Israel Tentara Israel put their focus on Goliath. menaruh fokus mereka kepada Goliat. But David, Tapi Daud as a young man, only a shepherd boy, sebagai anak muda, hanya seorang gembala, come to the same situation, berada di situasi yang sama, but with a different focus. tapi memiliki fokus yang berbeda. Let's read 1 Samuel 17 verse 36 and 37. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat yang ke-36 sampai ke-37. Hambamu ini, I'll change ini. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amen. David didn't deny that Goliath was there.
Daud tidak menyangkal bahwa Goliat ada di situ. David didn't say, "Oh, but there's no enemy. Why are you guys scared?" Daud tidak berkata, oh kan gak ada musuh, kenapa kalian pada ketakutan? He acknowledged the presence of Goliath. Dia mengakui bahwa Goliat ada di situ. But where was his focus? Tapi fokus dia ada di mana? He said, Dia berkata, "You uncircumcised enemy. kalian musuh yang tidak bersunat. Who are you? Kalian siapa? I know who my God is." Aku tahu siapa Allahku. Because when I was facing the lion and the bear, Karena saat aku sedang melawan singa dan beruang, he was with me. Tuhan ada bersamaku. And that same God Dan Tuhan yang is the sama one that will take care of you. yang akan mengurus engkau. David's focus was not on what he could do. Fokus Daud tidak di apa yang bisa dia lakukan. And his focus was not on what Goliath can do. Dan fokus dia bukan dari apa yang Goliat bisa lakukan. His focus was Tapi fokusnya on adalah who his God is. kepada siapa Allah dia. His focus was not even on what God can do. Bahkan fokus dia bukan terhadap apa yang Tuhan bisa lakukan. His focus and his understanding was of who God is. Tapi fokus dia dan pengertian dia adalah kepada siapa And Allah he itu knew. sesungguhnya. Dan dia tahu God is the God Tuhan adalah Allah that don't lose a battle. yang tidak pernah kalah dalam perang apapun. He knew personally Dia tahu secara that intim God was the Father bahwa Tuhan adalah Bapa who watched over him, yang akan menjagai dia, that took care of him. yang mengurusi dia. When there was no one else in the field with him, Saat tidak ada orang lain di ladang bersama and he dia, had to rescue the sheep from the lion, dan dia harus menyelamatkan domba-domba dia dari he singa. personally knew Dia tahu secara pribadi the God that was with him. bahwa Tuhan ada bersama dia. So this morning, Jadi pagi ini where is your focus? fokus kita ada di mana? In our natural human mind, our human way of living, Dengan cara manusiawi kita berpikir dan cara manusiawi kita hidup, it is very easy sangat mudah to put our focus on the challenge, untuk menaruh fokus kita terhadap rintangan yang to sedang put our terjadi. focus on the things that's going wrong. Untuk menaruh fokus kita terhadap hal yang sedang And tidak just berjalan like- dengan lancar. He was sharing his testimony this morning. Dan seperti tadi Bapak tadi yang share pagi ini, It was easy to put the focus on what was wrong, that his wife couldn't breathe. sangat mudah untuk menaruh fokus itu terhadap apa yang sedang kita alami saat itu istrinya sedang tidak bisa And that was bernafas. a reality. Dan itu memang kenyataannya. You couldn't deny it. Kita tidak bisa menyangkalnya. But where did he put his focus? Tapi di mana dia menaruh fokusnya? He put his focus on God. Dia menaruh fokusnya kepada Tuhan. Amen. And he didn't just put his focus on God who can heal, Dan dia bukan hanya menaruh fokusnya kepada Tuhan yang bisa but menyembuhkan. he said, Tapi dia berkata, God, you are faithful. Tuhan engkau setia. God, I know who you Tuhan are. aku tahu siapa dirimu. And that is what is important. Dan itulah yang penting. Many times people just seek the hand of God. Seringkali orang itu hanya mencari tangan Allah. But David knew the heart of God. Tapi Daud tahu hati Allah. And many times people get disappointed Dan seringkali orang merasa kecewa. because they seek the hand of God Karena mereka mencari tangan Allah. and God don't answer your prayer in the way that you expect him to Dan Tuhan tidak menjawab doa kita dengan cara yang kita harapkan. because you only want the solution. Karena kita hanya mencari solusinya. But what did David say? Tapi apa yang Daud katakan? He was not just looking at this Goliath to die. Dia bukan hanya melihat Goliat untuk mati saat itu. He understood the heart of God more than just the hand of God. Dia mengerti hati Allah lebih dari dia mengetahui tangan Allah. And he knew the heart of God was not just to kill Goliath, Dan dia tahu kerinduan Allah bukan hanya untuk membunuh Goliat. but the heart of God was to defeat the enemy and to make his people victorious. Tapi kerinduan Allah adalah untuk mengalahkan musuh dan untuk membuat umatnya menjadi pemenang. Do you know the heart of God for your life? Apakah kalian tahu kerinduan Allah untuk hidup kalian masing-masing? Do you know this morning what our Father is saying about you? Apakah kalian tahu apa yang sedang Abba Bapa katakan mengenai hidupmu pagi ini? Do you have that personal relationship? Apakah kalian memiliki hubungan yang personal itu dengan Bapa? When you are outside in your workplace, Saat kita di luar di tempat kerja kita, when you are driving in the MRT or in the bus, saat mungkin kita sedang mengendarai MRT ataupun di bus, when you walk into the office, saat kita masuk ke kantor, do you know the heart of God? apakah kita tahu hati Bapa di situ? In your home, Di rumah kita bahkan. do you know his heart? Apakah engkau tahu kerinduannya? Because then when the lion and the bear come, Karena saat itu, saat singa dan beruang itu when datang, Goliath come, saat Goliat datang, you will not deny
engkau tidak akan menyangkal. The enemy comes to kill, steal, and destroy. Sungguh memang betul musuh datang untuk mencuri, membunuh, dan But membinasakan. Tapi if our focus is on our Father, kalau fokus kita ada dalam if our Bapa focus is kita, on His heart, fokus kita ada dalam hati we Dia, can say like Jesus, kita akan berkata seperti that Yesus. Christ came, Bahwa Kristus that I can datang have life sehingga aku bisa memiliki kehidupan. and have it more abundantly. Dan kehidupan dalam berkelimpahan. So first, Jadi pertama, we have to understand. kita harus mengerti. We do not have a spirit of fear. Kita tidak lagi memiliki roh ketakutan. Secondly, Dan yang kedua, our focus fokus kita is on the heart of God. ada dalam kerinduan Bapa. Then we see Lalu kita bisa lihat there was an armor that is given. ada sebuah persenjataan yang diberikan. The army that David relied on Tentara yang dimana dia percaya, the army he called upon tentara yang dia panggil, was not the physical army of the Israelites. bukanlah tentara Israel yang secara fisik bisa dilihat. David says, Daud berkata, this day hari ini all of you shall know kalian semua akan tahu that the Lord didn't save me from the enemy by physical carnal weapons, bahwa Tuhan tidak akan menyelamatkan aku dari persenjataan-persenjataan alami yang bisa kita lihat. but it is the Lord who give the enemy into my hand. Tapi Tuhanlah yang akan menyerahkan musuh dalam tanganku. I want you to read 1 Samuel 17 verse 47. Aku ingin kita semua untuk membaca 1 Samuel 17 ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. David knew Daud tahu the weapons that he has, bahwa senjata yang dia miliki, the weapons of the army of God, senjata dari pasukan Allah, is not carnal. bukan secara manusia. It's not the things that man can do. Bukan sesuatu yang manusia bisa lakukan. And I want to remind you this morning, Dan aku ingin mengingatkan kita semua there's pagi an ini army bahwa ada tentara that is fighting for you. yang sedang bertempur untuk kita. There's an army that God assigns over your life Ada tentara yang Tuhan telah tetapkan untuk hidup kita. that is not using carnal weapons. Yang bukan menggunakan secara fisik Yes, senjata-senjata. it was a physical rock that brought Goliath down. Memang betul saat itu adalah batu secara fisik yang menjatuhkan But Goliat. that was not the weapon that killed him. Tapi itu bukanlah senjata yang membunuh dia. What defeated Goliath Apa yang mengalahkan was Goliat not carnal weapons. bukan adalah senjata secara manusiawi. It was the name of the Lord. Tapi nama Allah. And David's understanding Dan Daud mengetahui dan of mengenal who itu. his God is. Dari siapa Allahnya dia. Maybe you are feeling this morning, Mungkin pagi ini kita merasa, Ankia, my battle is so big. Angkia pertempuran saya begitu besar. The challenges I face, Rintangan yang sedang saya alami. I don't know how to overcome. Saya tidak tahu cara melewatinya. Then I want to remind you, Aku ingin mengingatkan kalian hari ini. the Lord who is fighting for you, Tuhanlah yang akan bertempur untuk kita. his armor and his army is not limited in any way. Tentara dia dan persenjataan dia itu tidak terbatas dalam apapun. You know, when there's a disease, Tahukah kalian pas ada sebuah penyakit, medicine can only do that much. memang obat hanya bisa melakukan segitu banyak. A hospital and the medical staff can only do that much. Rumah sakit dan dokter hanya bisa melakukan sebegitu banyak. But the healing that comes from heaven, Tapi kesembuhan itu datang dari surga. there's no limitation. Tidak ada batasnya. There's nothing that is too big for God. Tidak ada yang terlalu besar untuk Allah. There's nothing that challenge God. Tidak ada yang menjadi rintangan untuk Allah. And I believe that this morning, Dan aku percaya pagi many ini of us banyak dari kita have done what Saul tried to do to David. pernah melakukan apa yang Saul pernah lakukan Because kepada we Daud. see in verse 38 and 39, Karena kita bisa melihat di ayat yang ke-38 when dan David ke-39. tells Saul, Saat Daud berkata kepada I will Saul, go. aku yang akan pergi. Even his brother tried to discourage him. Bahkan saat itu kakaknya sendiri tidak memberikan dia untuk pergi. But David was bold in who God is. Tapi Daud begitu berani dalam siapa Allah dia And he said, sesungguhnya. I'm going. Dan dia bilang, aku akan tetap pergi. So when Saul sent him and give permission, Dan saat Saul mengirim dia dan memberikan the first thing he izin, tries hal pertama yang dia coba is to put his armor on David. adalah untuk memberikan persenjataan dia kepada Daud.
And David put on the armor of Saul. Lalu Daud mencoba untuk memakai baju Saul. Because in the natural, Karena secara with alamiah, their human understanding, dengan pengertian they look manusia, at David mereka melihat Daud and they say, hey, you can't go battle a giant more than 10 feet without having a physical armor. Mereka berkata bahwa kamu nggak bisa pergi nih melawan raksasa itu dengan tidak memakai baju ziarah. But the moment David put it on, Tapi saat Daud mulai he memakainya, says, dia berkata, I cannot go with these aku tidak bisa pergi dengan ini because I'm not used to it. karena aku tidak biasa dengan ini. David was used to battle with the army of God. Daud terbiasa untuk pergi ke pertempuran dengan tentara Allah. We can get so used to doing things in the flesh. Kita bisa begitu terbiasa melakukan sesuatu dalam kedagingan kita. We can get so used to doing things in the way we think it should be done. Kita bisa begitu terbiasa melakukan hal dengan cara yang bagaimana kita pikir harus dilakukan dengan cara tersebut. That we conform to the world's way. Sehingga akhirnya kita setuju dan mengikuti cara dunia. Or we look at someone else Atau mungkin kita melihat orang lain and we want to wear the armor that they are wearing. dan kita ingin memakai baju ataupun persenjataan yang mereka sedang gunakan. But David knew. Tapi Daud tahu. And this is the words he said. Dan inilah I'm kata-kata yang dia not katakan. used to that armor. Aku tidak terbiasa dengan pakaian itu. So although in the physical army, Jadi walaupun secara tentara yang bisa dia I'm lihat, sure Saul as the king had the best armor of everyone. saya yakin bahwa Saul sebagai raja memiliki baju dan perlengkapan yang lebih baik daripada But I siapapun. want to tell you today, Tapi aku yang mengatakan pada kita Even semua hari the ini best bahwa bahkan yang terbaik in the pun flesh dalam kedagingan cannot compare tidak bisa dibandingkan to the most least in the kingdom of God. terhadap yang terkecil di kerajaan Allah. It is not our attempts, our efforts, what we do Bukan dari kekuatan kita, bukan dari apa yang kita lakukan that brings the breakthrough, yang akan membawa breakthrough itu, that gives us the victory. yang berikan kita kemenangan itu. It is what God wants us to do. Tapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan? And the most important thing is, Dan yang paling penting adalah if you are not used to wearing the armor of God, kalau kita tidak terbiasa memakai persenjataan dari Allah, if you are not used to how God does things, kalau kita tidak terbiasa dengan cara Tuhan melakukan berbagai cara, you will do it in the flesh. kita akan melakukannya dalam kedagingan kita. The army was used to the physical armor. Tentaranya terbiasa dengan perlengkapan dari tentara manusia. But David said, Tapi Daud berkata, I'm used to a different army. aku terbiasa dengan tentara I'm yang used lain. to a different armor. Aku terbiasa dengan persenjataan yang lain. Where battles are won Di saat pertempuran itu satu, because God is with me. karena pertempuran itu akan dimenangkan karena Tuhan ada bersamaku. And prophetically, Dan secara profetik, I believe aku percaya many of us banyak dari kita have to take off the old armor. harus mengeluarkan atau tidak lagi memakai persenjataan yang Many lama. of us Banyak dari kita have to lay down our carnal weapons harus menaruh persenjataan duniawi kita. because we've tried Karena kita telah mencoba and it didn't work. dan tidak bekerja. And the enemy kept coming, Dan musuh akan terus datang. just like with the Israelites. Sama seperti umat Israel. For 40 days, Untuk 40 hari they could not defeat him. mereka tidak bisa mengalahkan mereka. What is our armor? Persenjataan kita itu apa saat We know ini? what the word says in Ephesians 6. Kita tahu firman berkata From di verse Efesus 10 6 onwards. dari ayat yang ke-10 sampai selanjutnya. Put on the whole armor, Pakailah persenjataan, the helmet of salvation. helm keselamatan. Why? Who is Kenapa? salvation? Siapa keselamatan It itu? is Christ. Itu adalah Yesus. So we have the mind of Christ. Jadi kita harus memiliki pikiran Kristus. We don't think like the world. Kita tidak boleh berpikir seperti dunia, We think like heaven thinks. tapi kita berpikir seperti surga We have the berpikir. breastplate of righteousness. Kita memiliki zirah. The word says Dari we are the kebenaran. righteousness of God Firman berkata bahwa kita adalah kebenaran Allah through Jesus Christ. lewat Yesus Kristus. What does it do? Apa yang dilakukan oleh It protects itu? your heart. Itu melindungi hati kita. The whole importance of our living is in our brain and in our organs. Setiap hal yang penting dari kehidupan kita adalah di otak kita dan juga dalam organ kita. If there's no brain and there's no organs, there's no life. Kalau tidak memiliki otak ataupun organ, kita tidak memiliki kehidupan. So when we wear the armor of God, Jadi saat kita mempersenjatai persenjataan we Allah, have the mind of Christ, kita memiliki pikiran Kristus, but we also have the heart of God. tapi kita juga memiliki hati Allah.
And then he says, Lalu dia berkata, there's the belt of truth. ada ikat pinggang kebenaran. And truth is not only the word truth, the opposite of a lie, Dan kebenaran itu bukan hanya kata sebatas kebalikan dari kebohongan, but the word truth is the Greek word aletheia, tapi bahasa Yunaninya truth atau kebenaran adalah aletheia, which means yang berarti reality. kebenaran. So God is saying, Jadi Tuhan sedang when you wear berkata, the belt of truth saat kita menggunakan ikat pinggang in your daily kebenaran, life, bahwa setiap as a harinya reality, secara realitanya I will fight your battles. dialah yang akan berperang I untuk give you the perang-perang right kita. weapons. Dia memberikan kita persenjataan yang tepat. He says, you will put on the shoes Engkau akan menaruh kasut to speak the gospel of kerelaan peace, untuk memberitakan firman Allah. not of war, Bukan untuk perang tapi of kedamaian. peace. But who is the Prince of Peace? Dan siapalah pangeran Isaiah dari 9 verse 6. Yesaya 9 ayat 6. Jesus Christ Yesuslah is the Prince of Peace. pangeran kedamaian. We have the shield of faith. Kita memiliki shield of faith. Tameng dari iman. Ya, perisai iman. Amen. Amin. So we carry that shield of faith. Jadi kita membawa perisai iman itu. Not faith in what we can do, Bukan iman dari apa yang kita bisa lakukan, but faith in what he does. tapi iman dari apa yang dia bisa And then he lakukan. says, I give you the sword of the Spirit. Lalu dia berkata dia akan memberikan pedang dari roh. Goliath had a physical sword, Saat itu Goliat memiliki pedang secara fisik, but David had the sword of the Spirit, tapi Daud memiliki pedang dari roh, which is the word of God. yaitu firman Allah. So when we speak the word of God, Jadi saat kita memberitakan firman because we have Allah, the mind of Christ, karena kita memiliki pikiran our Kristus, focus is what he says, dan fokus kita ada dari apa yang dia katakan, every giant will be slain. setiap raksasa akan dibunuh. Every Goliath will be defeated. Setiap raksasa akan dikalahkan. But it's not just something we do prophetically. Dan ini bukan hanyalah sesuatu yang kita lakukan secara You cannot profetis. stand in front of the mirror every morning and start from your head to your toe and put it on. Kita tidak bisa setiap pagi hanya berdiri depan kaca lalu seakan-akan kita memakai semuanya. But at 11 a.m. when you face a challenge, you forget. Tapi saat jam 11 siang terus kita mengalami sebuah rintangan, kita mulai lupa. It is the application. Inilah sebuah aplikasi. When the enemy come Saat musuh datang and he stand in front of you, dan dia berdiri di depanmu, he challenge you, dia menantangmu. just like Goliath challenged the people of God. Sama seperti Goliat saat itu menantang umat Allah. How do we respond? Cara kita Do we meresponinya take up the bagaimana? armor Apakah kita mengambil and say, persenjataan no, itu I have the mind of Christ? dan bilang, enggak, aku memiliki This is pikiran a lie. Kristus kok. Ini adalah sebuah kebohongan. You are a liar, Goliath. Engkau adalah seorang pembohong, You will Goliat. not defeat us. Engkau tidak akan mengalahkan kita. Because he that is in us is greater than you that's in this world. Karena dia yang ada dalam kita lebih besar daripada engkau yang di dunia ini. And that's what David did. Dan itu yang Daud lakukan. But for many of us, Tapi banyak dari kita, we want the victory of the Lord. kita ingin kemenangan dari Allah. But we want to fight the battle. Tapi kita ingin kita sendiri yang melakukan peperangan itu. David clearly says, Dan Daud dengan jelas berkata, the battle is the Lord's. peperangan ini adalah milik Allah. That doesn't mean David did nothing. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak akan melawan. David didn't give the message and went back to the sheep. Daud saat itu tidak hanya memberikan firman itu lalu pergi kembali menggembalakan domba-dombanya. David didn't just bring the message and say, hey guys, don't worry, God is killing Goliath. Daud tidak hanya datang lalu bilang, oke tenang aja semuanya, Tuhan yang akan membunuh Goliat. David was the one that stood in front of Goliath. Tapi Daudlah sendiri yang berdiri di depan He Goliat. didn't do nothing, Dia tidak melakukan apa-apa, but he did what God asked him to do. tapi dia melakukan apa yang Tuhan suruh dia untuk lakukan. He didn't do it in his own strength. Dia tidak melakukan dalam kekuatan dia sendiri. He didn't do it with his own weapons. Dia tidak melakukannya dengan senjata dia sendiri. He didn't do it from his own understanding. Dia tidak melakukannya dari pengertian dia sendiri. He did it from the revelation of who God is. Tapi dia melakukannya dari pewahyuan siapa Allah dia. And he did it with the weapon that God has put in his hand. Dan dia melakukannya dengan senjata yang Tuhan telah berikan dalam tangannya. It was just a rock and a sling. Hanya sebuah batu ya dan ketapel. He didn't just do what he did when he was fighting the lion and the bear. He didn't copy and paste. Dia tidak melawannya dengan cara bagaimana dia melawan beruang dan singa sebelumnya. He didn't take
the things that the army told him to take. Dia tidak mengambil barang-barang yang satu tentara suruh dia untuk ambil. He obeyed Dia taat what the Spirit of the Lord asked him to do. apa yang Roh Allah saat itu suruh dia untuk lakukan. And what happened? Dan apa yang terjadi? He beheaded Goliath Dia memotong kepala Goliat with his own sword. dengan pedang dia sendiri. As Goliath fell down, Saat Goliat jatuh, David took his sword dia mengambil pedang Goliat, and he took off his head. lalu dia memenggal kepala Goliat. I want to tell you today, Aku ingin berkata kepada kalian semua if hari you have ini, faith in God, kalau kita miliki you percaya don't kepada allow Allah, fear. kita tidak mengizinkan ketakutan. If you put your focus on what the Father in heaven is saying, Kalau kita menaruh fokus kita terhadap apa yang Allah sedang and you katakan, take up the armor of the heaven's army, dan kita mengambil persenjataan dari tentara surgawi, what the enemy came to kill, steal, and destroy, apa yang musuh datang untuk curi, bunuh, dan binasakan, God will take care of the enemy. Tuhan yang akan mengurusi musuh-musuhmu. What He brought to destroy you Apa yang dia ambil untuk menghancurkan kita will become a blessing to you. akan menjadi berkat untuk kita. Because as David took Goliath's weapons, Karena saat Daud mengambil senjata we Goliat, see at the end of 1 Samuel, kita bisa melihat di ujung 1 when David Samuel, was facing other enemies, saat Saul sedang melawan musuh yang lain, it was the sword of the enemy that killed the enemy. pedang Goliat lah saat itu yang dia gunakan untuk mengalahkan musuh yang lain. And I believe today, Dan aku percaya hari ini, if we are willing kalau kita bersedia to confess our fears, untuk mengaku ketakutan kita, if we are willing kalau kita bersedia to take off the old armor, untuk menanggalkan pakaian kita yang to lama, lay down our way, our will, untuk menaruh segala cara-cara kita sendiri and to dan put our kehendak eyes kita, on the army of heaven, dan untuk menaruh fokus kita terhadap tentara Allah, God is going to give us the victory. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangannya. Can I please ask the worship team, Victor, if you guys could come? I want us to read Aku ingin kita untuk baca 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 verse 50 and 51. ayat 50 sampai 51. You know, in the physical, Kita secara natural, secara fisik it says dikatakan there was no sword tidak ada pedang in the hand of David. di tangan Daud. But what was in the hand of David Tapi apa yang ada di tangan Daud was victory. adalah kemenangan, It was the presence of heaven. adalah hadirat surga, It was the power of heaven. kekuatan dari surga. It was the defeat of the enemy. Yang ada di tangannya adalah kekalahkan dari sang musuh. I want us to read verse 50 and 51. Aku ingin kita baca untuk ayat ke-50 sampai 51. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. When Goliath was defeated, Saat Goliat satu dikalahkan, the enemy fled. musuh-musuh semua pada lari. I want you to be reminded today, Aku ingin kita untuk diingatkan hari ini. Jesus Christ, Yesus Kristus, our Lord and Savior, Bapa dan penyelamat kita, has defeated the enemy. telah mengalahkan sang musuh. When he cried out, Saat dia menangis dan meneriakkan, "It is finished." semua telah selesai. Every power, Semua kekuatan, every principality, semua peraturan, all darkness semua kegelapan was overcome. telah dikalahkan. And he raised from the dead. Lalu dia bangkit dari kematian, He defeated the enemy. bahkan dia mengalahkan musuh. But not only Tapi- did he defeat the enemy, Tapi bukan hanya dia mengalahkan musuh, when he raised from the dead, saat dia bangkit dari He kematian, said, dia berkata, I raise you with me. aku mengangkat kita semua bersamaku. As I am, Seperti diriku, so are you in this world. maka engkau pun akan seperti itu di bumi ini. He says, the glory I have, Dia bilang kemuliaan yang aku miliki,
I give to you. aku berikan kepadamu. The victory I have, Kemenangan yang aku miliki, I give to you. aku berikan kepadamu. And maybe this morning, Dan mungkin pagi ini you were facing a different Goliath. kita sedang menghadapi Goliat yang lain. Maybe it was a form of sickness. Mungkin dalam bentuk sebuah kesakitan, Maybe it's a penyakit, challenge in a relationship. atau mungkin sebuah rintangan dalam hubungan. Maybe it's fear. Mungkin ketakutan. But this morning, Tapi pagi ini I believe aku percaya God wants to give you victory. Tuhan ingin memberikan kita kemenangan. Just like David, Sama seperti Daud who was just a shepherd boy, yang hanya seorang gembala, had the faith memiliki iman that the God he personally knew bahwa Tuhan yang dia kenal secara pribadi, who defeat the enemy, yang telah mengalahkan musuh, who take care of Goliath. yang mengurus dan mengalahkan Goliat. Do you believe this morning Apakah kita percaya pagi ini that he is still the same God? bahwa dia masih Allah yang sama? That it is still the same army of heaven Bahwa masih tentara surga yang sama that is Lord over your life? yang akan melindungi hidup kita. So I want you to just close your eyes for a moment. Jadi aku ingin kita saat ini untuk memejamkan mata aja untuk sebentar. Maybe your focus has become this Goliath Mungkin fokus kita saat-saat ini ada kepada Goliat itu because it's real. karena itu nyata. But right now, Tapi saat ini I want you to take your focus off aku ingin kita untuk mengambil fokus kita, the challenge. rintangan itu. I want you to take your focus off that disease. Aku ingin kita semua untuk mengambil fokus kita terhadap penyakit itu. I want you to take your focus off Aku ingin kita that untuk situation that has been giving you sleepless nights. menarik lagi fokus kita dari masalah-masalah yang membuat kita tidak bisa tidur. And I want you to put your focus on Jesus Christ. Dan aku ingin kita untuk menaruh fokus kita kepada Yesus Kristus. I see there's 3 women here and your marriage is really falling apart. Aku bisa melihat ada 3 perempuan di sini yang saat ini hubungan suami istri kalian saat ini sedang And you are berantakan. seeing what the enemy is doing, Dan engkau sedang melihat apa yang saat ini musuh sedang and you've lakukan. been praying, Dan engkau sedang berdoa. you've been battling. Engkau telah melawan. But I want you to put your eyes on Jesus this morning. Tapi aku ingin kalian untuk menaruh pandangan kalian kepada Yesus pagi ini. I want you to see Aku ingin kalian untuk melihat what is his heart for you this morning. apa kerinduan dia untuk kamu hari ini. His heart is for you to be healed. Kerinduan dia adalah untuk kalian untuk disembuhkan. His heart is for you to have a breakthrough. Kerinduan dia adalah untuk kita bisa mendapat penerobosan. His heart for you is to have peace. Kerinduan dia adalah agar kita bisa mendapat kedamaian. His heart is for you to have joy. Kerinduan dia adalah agar kita bisa mendapat sukacita. His heart is for restoration of relationship. Kerinduan dia adalah untuk pemulihan dari hubungan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lord, I pray in this morning Tuhan, aku berdoa pagi ini that each one of us bahwa setiap dari kita will choose akan memilih not to see the battle, untuk tidak melihat kepada peperangan but to see itu, the victory. tapi untuk melihat kepada kemenangan. Not to see the sickness, Bukan untuk melihat kepada penyakit itu, but to see the healing. tapi untuk melihat kesembuhan itu. Not to see the enemy that accuse, Bukan untuk melihat kepada musuh yang telah menuduh, but to hear your heart this tapi morning. untuk melihat hatimu pagi And ini. in Jesus' mighty Dan name, dalam nama Yesus, I thank you that this morning, as we choose to take off our physical armor, aku mengucap syukur bahwa pagi ini saat kita memilih untuk menanggalkan setiap persenjataan we duniawi choose kita. to lay it down. Kita memilih untuk menaruhnya. We choose to not fight this battle in our own strength. Kita memilih untuk tidak melawan dengan kekuatan kita sendiri. We choose to believe you for a miracle. Kita memilih untuk percaya kepadamu untuk mujizat. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, I declare this morning, aku deklarasikan pagi just ini like David stood in front of Goliath, bahwa sama seperti Daud berdiri depan and he Goliat could say, dan dia bisa berkata, I do not come to you with carnal weapons, aku tidak datang kepadamu dengan persenjataan duniawi, but I come to you in the name of the Lord. tapi aku datang dalam nama Tuhan In Allah. Jesus' mighty name, Dalam nama Yesus I declare this Kristus, morning aku deklarasikan that pagi there is ini victory over your bahwa ada situation. kemenangan atas setiap
setiap situasi yang sedang kita That the hadapi. battle is no longer your battle, Bahwa pertempuran ini bukan lagi pertempuran kita. but you will hear the voice of the Lord. Tapi engkau akan mendengar akan suara Allah. And you will see the breakthrough. Dan engkau akan melihat terobosan You itu. will see the defeat of the enemy. Engkau akan melihat kekalahan dari sang musuh. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Just with your own heart, Cukup gunakan hati just kita thank the Lord sendiri. this morning Cukup bersyukur kepada Tuhan pagi for ini. that victory. Untuk kemenangan itu. Whatever it is, Apapun itu. right now, Saat ini. open your mouth and speak Bukalah mulutmu dan that berucaplah. He, as your Father, Bahwa dia sebagai He Bapa as kita. the host of the living heavenly army Dia dan seluruh tentara is surgawi. giving you Telah victory today. memberikan kita kemenangan pada hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Shekirabasundoroboko sheteres. Koroboshandarabasenderekes. Korobosoko shekerebedorobosandarabas. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Lord, Terima kasih Tuhan. that in the mighty name of Jesus Christ, Bahwa dalam nama Yesus I Kristus believe. yang luar biasa. Aku percaya. just like David Sama seperti Daud. went to the battlefield Pergi kepada peperangan itu. and Goliath was waiting, Dan Goliat itu sedang I menunggu. believe, Lord, Aku percaya David Tuhan. went back Daud pergi kembali. with the enemy defeated. Dengan musuh yang sudah dikalahkan. And I declare, Father, that in the same way Dan aku deklarasikan Tuhan dengan cara that yang you sama. defeated Goliath, Telah engkau kalahkan Goliat. that you are the God, Bahwa engkaulah Tuhan. you are the commander Engkaulah yang menyuruh Tuhan. that today defeat every Goliath. Yang saat ini telah mengalahkan setiap And in Goliat. Jesus' name, Dan dalam nama Tuhan we will Yesus, not go back kita tidak akan kembali lagi to face the same enemies, untuk menghadapi musuh yang sama. but we will go back Tapi kita akan kembali with a shout of joy, dengan teriakan sukacita. declaring Mendeklarasikan that God bahwa Tuhan has given us victory. telah memberikan kita So I kemenangan. want you to stand this morning. Jadi aku ingin kita untuk berdiri pagi Let's ini. stand together. Mari kita semua berdiri And I want you bersama-sama. to lift your hands. Dan aku ingin kita untuk mengangkat tangan kita. And I want you to declare Dan aku ingin kita untuk deklarasikan over that situation, untuk situasi yang sedang kita hadapi. over your life, Untuk hidup kita. over your body, Terhadap tubuh kita. over your family, Terhadap keluarga kita. over this house of God, Terhadap rumah Allah yang that sedang there kita is taati. victory, Bahwa kemenanganlah. that the enemy is defeated. Bahwa musuh telah dikalahkan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We receive it this morning. Kita terima pagi ini. And victory, Lord. Sebuah kemenangan Tuhan. Breakthrough, Lord. Sebuah terobosan. Healing in Jesus' name. Tuhan dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Let's declare it. Mari kita deklarasikan. Terima kasih Bapa. Kau mengenal kami lebih dari segalanya Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan oleh lewat firman-Nya, boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan, saya sangat diberkati. Terima kasih Pastor Ankia. Baik, di tangan Bapak Ibu ada 2 amplop. Kita akan memberikan penaburan, ada 2 amplop. Yang satu berwarna coklat, ini untuk amplop persembahan ibadah umum. Dan yang satu amplop berwarna biru.
Ini untuk retreat youth. Ya, mari kita berikan yang terbaik karena semuanya hanya bagi Dia. Dan nanti untuk amplop coklat juga kita akan memberikannya ke kantong persembahan yang berwarna merah dan yang berwarna biru di kantong persembahan berwarna hijau. Sebelum persembahan dijalankan, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami dan memberikan kami kekuatan lewat firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan penaburan ya Bapa. Biarlah Tuhan persembahan kami ini Tuhan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik. Dan dengan sukacita kami memberi untuk Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan MCC News. Shalom murid-murid Kristus. Berikut ini informasi sepekan yang dirangkum di dalam MCC News. Ibadah Raya MCC Kuitang 25 Juni akan dilayani oleh Pastor Asa Boas. Exit Generation. Yuk siang ini fellowship bareng di Sunday Fun Day Unity. See you all there. Hi parents, mari ajak anak-anak mengikuti Menorah Stars Sunday Service 25 Juni jam 9:30 pagi dengan tema Mari Bersatu. Para pelayan MCC, mari berdoa bersama di Doa Pelayan Sabtu 24 Juni jam 7 pagi di MCC Tangerang. Worship Army of MCC. Sampai jumpa pada Praise and Worship Team Fellowship Sabtu 24 Juni 2023 di MCC Tangerang jam 8:30 bersama Pastor Gideon Makarawung dengan tema Rumah Kesukaannya. Mari berdoa bersama di dalam We Pray setiap Senin sampai Jumat pukul 5 pagi via Zoom. Home yuk! Di dalam home kita dapat dipulihkan, dioptimalkan, dimotivasi, dan diperlengkapi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sekretariat. Dan berikut ini informasi lainnya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di tempat retret kita yang bakal kita adain tanggal 29 Juni sampai 1 Juli. Nah sekarang ini gue lagi ada di depan aula kita, di mana kita akan ngadain sesi dan juga praise and worship di sini. Kita lihat dalam yuk. Mungkin kelihatannya masih kayak buat rapat banget ya, tapi nanti kita akan sulap jadi tempat ibadah yang seru, di mana teman-teman di sini bisa nikmatin sesinya, memuji-menyembah Tuhan, juga tentunya dengan teman-teman praise and worship yang akan lebih semangat lagi nih untuk memuji memuliakan Tuhan di retret nanti, so pasti datang, oke? Nah, bisa dilihat nih di belakang gue nih. Ini adalah area outbound di mana ntar teman-teman bakal main-main juga di sini. Luas banget kan? Seru banget deh pokoknya. Nggak sabar nih buat retret. So teman-teman udah lihat kan kayak gimana tempat retret kita? Ya pasti bakal seru banget dong. Jangan lupa tanggal 29 nanti gue tunggu di Mega Mendung Permai. Oke, sampai ketemu. Selamat ulang tahun
bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pekan ini. Kesehatan, sukacita, dan perlindungan Tuhan menyertaimu selalu. Demikian MCC News pekan ini. Sehat selalu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setiamu hari ini. Kami percaya bahwa ketika kami menghidupi firman, maka Kristus itu menjadi nyata dalam kehidupan kami. Bukan sekedar mujizat yang kami alami, tapi lebih daripada itu, yaitu pengenalan akan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu. Di dalam doa syafaat ini kami memberkati secara khusus hamba-Mu bagi yang berulang tahun hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Kasih setiamu, kemurahan-Mu, mujizat-Mu ya Tuhan, selalu dinyatakan dalam kehidupan mereka dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami menyatakan dan melepaskan, mendeklarasikan berkat dalam nama Yesus Kristus. Indonesia penuh kemenangan. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Indonesia terus semakin diperbaiki, semakin dipulihkan. Segala sesuatu yang tidak berkenan disingkirkan oleh Tuhan. Dan dianugerahkan segala sesuatu yang berkenan di atas Indonesia. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk MCC, seluruh keluarga besar MCC yang ada. MCC Church menjadi satu gereja yang bertumbuh, menjadi satu gereja yang menghidupi amanat agung di bangsa ini, menjadi satu gereja yang bertumbuh kualitasnya, berkembang juga secara kuantitas. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba juga mohon Tuhan anugerahkan kesehatian, mulai dari penatua, gembala, para wakil gembala, pengerja, sampai seluruh sidang jemaat yang ada. Tuhan anugerahkan kesatuan dan hati Bapa, supaya kami melayani Engkau dengan bersungguh hati, dengan penuh takut akan Tuhan dan integritas. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mari sidang jemaat angkat tanganmu dan kita memberkati Pastor Enkia bersama suami. Kami berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya tanganmu ada di atas hamba-Mu, kedua hamba-Mu Tuhan. Kasih setiamu Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Tanda-tanda ajaib, mujizat, kecukupan Tuhan nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Dan seluruh apa yang dikerjakan oleh tangan kedua hamba-Mu, Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan membuatnya bertumbuh, Tuhan membuatnya berlimpah, dan keluarganya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan dari keluarganya juga semua orang mengenal Kristus dan mengalami Kristus. Kami menyerahkan hamba-Mu bersama suami dan keluarganya ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Kami juga memberkati Liana atas pelayanan sebagai penerjemah. Terus Engkau pakai anak muda ini Tuhan, menyatakan Injil Kristus, menyatakan kebenaran seperti apa yang sudah dihidupi hari-hari ini. Kiranya berkat yang terbaik selalu menyertai Liana. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu. Mari jemaat yang terkasih, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertaimu, memberkatimu, melindungimu. Yang sakit dijamah Tuhan sudah sembuh, yang lemah dijamah Tuhan menjadi kuat, yang kebingungan engkau menjadi kuat hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan terimalah roh takut akan Tuhan yang memelihara hati nuranimu tetap murni di hadapannya dan di hadapan sesama. Di dalam nama Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih Yesus